Bencana hidrometeorologi kembali menghantam Asia. Hingga Senin 1 Desember 2025 siang, total 938 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang dipicu topan tropis di Sri Lanka, Thailand, dan Indonesia. Regu penolong pun bekerja tanpa henti. Mereka berkejaran dengan waktu untuk mencari korban yang masih terjebak, sementara militer dan berbagai lembaga bantuan dikerahkan untuk mempercepat evakuasi serta distribusi bantuan darurat. Sri Lanka menjadi negara yang paling terpukul. Siklon tropis Ditwa menyebabkan 334 orang tewas dan jumlah itu terus bertambah setiap hari. Pusat Manajemen Bencana melaporkan 400 orang hilang dan 1,3 juta warga terdampak hujan ekstrim serta banjir bandang. Wilayah tengah Sri Lanka mengalami kerusakan paling parah. Banyak desa baru dapat dijangkau setelah tim penyelamat membuka akses darat yang sebelumnya tertutup longsor. Dalam proses penyaluran bantuan, sebuah helikopter Bell 212 jatuh ke sungai saat hendak mengirim bantuan ke rumah sakit yang terisolasi. 5 awaknya terluka dan segera dirawat. India pun mengirim helikopter tambahan untuk mengevakuasi warga, termasuk seorang perempuan hamil dan seorang pria pengguna kursi roda. Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake menetapkan status bencana nasional. Ia menegaskan bahwa Sri Lanka harus bangkit dengan bantuan komunitas internasional. Banjir kali ini menjadi yang terburuk sejak tsunami 2004. Di Colombo dan sekitarnya, ribuan orang terpaksa mengungsi. Seorang warga bernama Selvi hanya bisa membawa beberapa tas berisi pakaian dan barang berharga. Rumah-rumah tenggelam, sementara akses jalan terputus di banyak tempat. Di kota Manampitia, air yang surut menyisakan kehancuran. Pertokoan hancur, rumah-rumah rusak, bahkan mobil terbalik terbawa arus. Longsor susulan juga dikhawatirkan kembali terjadi setelah tanggul runtuh dan pepohonan tercabut dari bukit-bukit di daerah Welawaya. Kerusakan besar juga terjadi di Indonesia dan Thailand Selatan. Di kedua negara itu, korban tewas sudah melewati 600 jiwa dan banyak yang masih hilang, dikhawatirkan hanyut atau tertimbun longsor. Pemerintah Indonesia mengerahkan 6 kapal perang ke wilayah-wilayah terdampak di Sumatera Utara. Tapanuli Tengah, Sibolga, hingga Nias menjadi fokus penanganan darurat. Hingga Minggu 30 November 2025 malam, tercatat 442 orang meninggal, 402 hilang, dan 646 luka-luka. Banjir bandang di Nagari Sungai Nyalo menimbun rumah, kendaraan, dan sawah dengan lumpur tebal. Bahkan ditemukan gajah-gajah mati di Aceh akibat tersapu banjir. Sementara di Thailand, Hat Yai dan Songkhla mengalami banjir paling parah dalam 10 tahun terakhir. 162 orang dilaporkan meninggal dunia. Meski pemerintah menyalurkan bantuan, publik mengecam lambannya penanganan. 2 pejabat lokal telah ditangguhkan dari jabatan karena dinilai gagal bertindak cepat. Wilayah utara Malaysia yang berbatasan dengan Thailand juga terdampak dengan 2 korban meninggal di Perlis. Badai tropis yang melanda 3 negara ini dipicu kondisi cuaca global yang semakin tidak stabil. Perubahan iklim memperpanjang durasi badai, meningkatkan intensitas hujan, serta menyebabkan angin kencang yang lebih destruktif. Akibatnya, banjir bandang, longsor, dan kerusakan masif semakin sering terjadi, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi dan infrastruktur minim. Ratusan tim penyelamat masih terus bekerja. Meski hujan mulai mereda, banjir di banyak wilayah belum sepenuhnya surut dan angka korban diperkirakan terus bertambah. Bagi jutaan warga di Sri Lanka, Indonesia, dan Thailand, bencana ini meninggalkan luka mendalam. Rumah hilang, keluarga terpisah, dan masa depan yang belum pasti. Namun upaya pemulihan terus berjalan dengan bantuan dari berbagai negara dan harapan agar Asia bisa bangkit kembali dari bencana banjir paling mematikan tahun ini.